Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia Trivana, NIM 181021003 dari Manajemen Pendidikan kelas B 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kearsipan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pengertian manajemen kearsipan itu. Pengertian manajemen kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan adalah pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan. Yang kedua, tujuan kearsipan. Tujuan kearsipan itu adalah yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat. Yang ketiga, untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan. Yang kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip tersebut. Yang ketiga, apa sih fungsi manajemen kearsipan? Fungsi manajemen kearsipan itu adalah menjaga keseimbangan arsip dalam segi penciptaan, lalu lintas dokumen, pencatatan, penerusan, pendistribusian, pemakaian, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan, dan pemusnahan arsip tersebut. Selanjutnya, mengapa arsip perlu dikelola? Yang pertama, keterbatasan ruang sarana penyimpanan arsip. Yang kedua, terdapat arsip yang bernilai guna dan tidak bernilai guna. Yang ketiga, arsip sebagai pusat ingatan dan sumber informasi. Yang keempat, arsip merupakan memori kolektif instansi. Sistem kearsipan yang baik itu apa sih? Bagaimana? Yang pertama, mudah dilaksanakan dan mudah dimengerti. Yang kedua, murah dan ekonomis. Yang ketiga, tidak makan tempat. Artinya, tidak makan tempat ruangan yang membutuhkan tempat yang banyak. Yang keempat, dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip. Yang terakhir, mempermudah pengawasan. Yang selanjutnya, apa sih permasalahan kearsipan itu? Yang pertama, arsip belum bisa ditemukan. Yang kedua, hilangnya arsip. Yang ketiga, tidak melakukan penyusutan arsip. Yang keempat, tata kerja yang tidak up to date. Yang kelima, peralatan yang tidak memadai. Selanjutnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip. Yang terakhir, kurangnya perhatian terhadap arsip. 3 cara penyimpanan arsip. Yang pertama, cara pengarsipan horizontal. Pengarsipan horizontal itu penempatan arsip dilakukan secara mendatar. Yang kedua, pengarsipan vertikal. Pengarsipan vertikal ini adalah penempatan arsip dilakukan secara tegak lurus, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Yang ketiga, pengarsipan lateral. Pengarsipan lateral ini adalah penempatan arsip dilakukan secara berdiri, di mana arsip disusun berderet menyamping. Selanjutnya, menurut fungsi dan kegunaan, arsip dibedakan menjadi yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis ini adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Arsip dinamis ini dibedakan menjadi 2, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis pasif. Arsip dinamis aktif itu adalah arsip ini berada dan berfungsi di unit pengolah yang pada umumnya memiliki nilai simpan 1 sampai dengan 2 tahun atau sesuai dengan jadwal yang berlaku. Yang kedua, arsip dinamis pasif. Arsip ini berada pada fase ketiga yang oleh unit pengolah dirasakan atau dinilai sudah kurang atau jarang diperlukan oleh administrasi perkantoran itu. Yang kedua yaitu arsip statis. Arsip statis di sini adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi perkantoran atau sudah tidak lagi dipakai dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.
Yang selanjutnya yaitu macam-macam sistem kearsipan. Itu ada 5. Yang pertama, sistem abjad. Sistem ini di mana warkat-warkat yang disimpan disusun menurut abjad A sampai Z. Agar sistem ini dilaksanakan dengan baik, perlu adanya peraturan yang jelas dan teratur oleh instansi yang bersangkutan. Yang kedua, sistem geografis. Sistem ini yaitu sistem kegiatan di mana warkat disusun menurut wilayah atau daerah. Sistem ini biasanya digunakan oleh instansi yang mempunyai unit-unit organisasi di beberapa wilayah. Dalam melaksanakan sistem ini, seorang juru arsip pertama-tama akan memilih menurut daerahnya masing-masing. Setelah itu diadakan sub-sub kelompok menurut mana instansi yang akan diarsipkan tersebut. Yang ketiga yaitu sistem kronologis. Sistem ini disusun menurut urutan tanggal yang tertera dalam warkat tersebut tanpa melihat permasalahan dalam warkatnya tersebut. Yang keempat yaitu sistem nomor. Sistem nomor ini yaitu masing-masing warkat diberi nomor urut 1 sampai seterusnya. Karena sebelum pemberian nomor ini, juru arsip harus mengadakan pengelompokan warkat-warkat yang ada menurut permasalahannya, baru kemudian diberi nomor di belakangnya. Yang terakhir yaitu sistem subjek. Sistem subjek di sini adalah sistem yang dalam sistem feelingnya si juru arsip tersebut harus memisahkan warkat-warkat yang ada sesuai dengan permasalahannya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan sama dengan langkah-langkah dalam sistem penomoran. Hanya bedanya pada penekanannya kegiatan kepada pengelompokan masalah bukan pada penomorannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.